وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانكحوا فإن النكاح يأتي بالمال. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para ummahat yang kami muliakan, kami hormati, bil khusus yang sama-sama kita muliakan pimpinan TPA Al-Hidayah, yaitu Ustaz Dudung Abdul Qahar. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiyah, dibanyakin duitnya. Saya rada ngeri bersihnya kalau ada kesana. Yang penting sehat, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Teriring doa pula untuk kita bersama, mudah-mudahan diri kita selalu diberikan taufik wal hidayah, diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Turunan-turunan kita dijaga oleh Allah dan dijadikan turunan yang solehin dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Lambat bener kalau amin. Sama kanan ya dan berapa ya? Itu ada yang kosong Ustaz. Tadi cepet banget ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hari ini saya diminta untuk berbicara tentang nikah. Ada dua perkara yang tidak terhenti-hentinya akan kita bicarakan selama kita hidup di dunia. Yang pertama yaitu pernikahan, yang kedua adalah kematian. Kalau nggak hidup mati, kalau nggak mati emang udah segitu-gitunya. Gara-gara nikah ada yang hidup, iya ada yang hidup dan yang anak kan gitu. Abis udah hidup nanti ujungnya maka dalam pernikahan dan kematian itulah siklus kehidupan sejatinya. Hidup sama sering nemuin yang hidup ibu? Sering? Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita bagi season menjadi 3 season. Pertama, ada rumah tangga yang ditinggal anak. Apa sih faidahnya ditinggal anak? Nih bagi keluarga kita yang ditinggal duluan oleh anak kita. Ketika anak itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah yang mentakdirkan atas hidup dan matinya, yang keinginan semua kita adalah anak tumbuh berkembang serta dewasa dan kita melihat dia menjadi anak yang bahagia di kemudian hari. Tapi apa daya kalau Allah telah merenggutnya. Faidahnya adalah dalam salah satu hadis yang begitu panjang, Rasulullah menceritakan bagaimana keberadaan anak yang belum balik itu diambil oleh Allah. Maka ketika itu anak belum balik, maka nanti di kuburannya sampai akhirat, sampai di surganya kagak gede-gede. Segitu aja. Kira-kira umur 10 tahun. Kalau yang bayi meninggal tetap kira-kira 10 tahun tuh bocah kita nanti kita temuin. Nanti yang pertama itu bocah memberikan syafaat pertolongan. Ketika semuanya di padang mahsyar kehausan, semua orang kita yang udah pada balik menjadi orang tua ini kehausan dan kelaparan serta kebingungan, itu bocah nyari-nyari kita, bukan kita yang nyari bocah. Itu hebatnya bocah, kagak ketuker.
nggak ketukar, ini mak saya nih, ini kali enggak, tapi langsung dicari apa yang dia tenteng. Yang pertama ditenteng adalah teko, yang satu gelas. Apa bu yang ditenteng? Teko. Yang satu gelas. Nah ini resep nih, ngaji serius tapi kagak ngantuk nih. Ngantuk ngantuk molo, tidur dari kecil kagak ada bosannya ya. Kali gitu bosan gitu, kagak juga, tidur mulu. Masya Allah. Ngopi Makanan habis soalnya, asal ada yang dimakan ya begitu, lempeng aja. Banyak yang masuk. Apa? Nyampe mana tuh? Gelas. Teko sama gelas. Ini teko sama gelas ditenteng-tenteng sama itu bocah. Dicari segitu dari Nabi Adam sampai orang terakhir yang lahir ketika kiamat. Itu orang berapa miliar. Sekarang aja penduduk bumi 8 miliar. Belum umat yang terdahulu mungkin di total menjadi 70 miliar. Itu bocah nggak ketukar, kagak sasar, nggak nyasar nyari orang tuanya. Karena dia sekarang pun ngeliatin kelakuan babanya. Kalau dia babanya lagi punya duit, itu bocah ngedoa, ya Allah berikan duit yang banyak yang berkah. Kalau emak bapaknya nggak punya duit, itu doain juga, ya Allah itu emak saya kagak punya beras. Itu bocah. Baiknya itu bocah. Baiknya itu bocah. Masya Allah. Nanti ketika semua orang lagi bingung, tuh bocah nenteng-nenteng teko sama ceret. Semua orang pada minta, ya walad, ya walad, ya walad, ta'al, ta'al. Pada apa? Pada minta, pada mau ngambil, saking haus sama lapar sama panas. Itu bukan waktu yang sebentar bu, waktunya ribuan tahun kita. Bayangin, di bawahnya adalah kristal, di atasnya segini, nih segini, 7 matahari. Bagaimana panasnya itu, kebayang. Itu aus yang tidak tertahan, tuh bocah nenteng-nenteng nyari. Orang lain minta, apa katanya? Engkau tidak berhak atas air ini, karena air ini aku peruntukkan untuk orang tuaku. Satu. Udah dikasih minum, ketemu nyak, baba gitu kan, ketemu pelukan dah lah, lu udah gede aja sampai ngembalin gitu. Kan matinya lagi orok gitu. Lalu gede aja, temu dah. Tenang, nggak usah pakai rindu menggebu. Ntar kita bareng-bareng sama anak. Setelah itu semua proses Mahkamah Agung di akhirat sudah berjalan, hisab udah berjalan, mahsyar sudah berjalan, mizan udah berjalan, tinggal duduk terakhir. Ketika ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Pas ditimbang-timbang, ini mak bapaknya ini rada kurang rajin sama ngaji. Asal suruh ngaji rada males, sama banyak alasan. Arisan dulu, ya nyuci dulu, nah masak dulu, apalagi alasannya di dunia. Banyak ibu-ibu mah kerjaannya ibadah mulu. Naudzubillah, kisah cerita ini dikisahkan bahwa emak bapaknya itu masuknya ke yang sono, ke yang kiri. Ini kan bocah nggak punya dosa. Ya, kata Allah, udkhulil jannah. Tong, lu jangan pada diam di depan pintu aja. Itu bocah ternyata kagak mau masuk surga, nungguin mak bapaknya depan pintu surga. Kata malaikat, masuk, susah banget suruh masuk. Bercanda kayak orang bercanda. Ya kan? Nah ini guru-guru TPA tuh ngerasain. Yang satu nyangsang di sono, yang satu nyangsang di sini. Wah, ya. Kalau agak sabar-sabar mah bu, dapat 2 hari. Habis ini murid. Badan dikit gantung, badan dikit gantung, habis. Saking hati guru itu loh luas. Kesel kayak ditahanin. Nah, ibu di rumah anak 1-2 kesel, apa yang dibanting? Coba guru di sini 16. Udah diemin aja sama guru. Itu bocah disuruh masuk, om malaikat dikirim kagak mau.
Nggak mau. Kenapa? Saya nungguin mak bapak saya. Masya Allah. Mak saya mana? Bapak saya mana? Ya Allah, saya nggak mau masuk ke surga kalau emak bapak saya kagak ngikut sama saya. Ini hadis. Kalau kita nggak percaya, murtad hukumnya. Karena Rasulullah yang menceritakan keberadaan di akhirat. Wajib kita yakini dan wajib kita benarkan. Nggak lama kata Allah, ya Allah ini bocah nggak mau masuk. Kalau emak bapaknya nggak ngikut sama dia ke dalam surga, ya udah cari mana emak bapaknya, dicari. Nah yang ono yang lagi digantung di neraka. Nah yang ono yang lagi disiksa di neraka. Comot, dicomot, sikatin. Jadi saking panasnya sampai hitam bu. Lah disikatnya bisa 7 mulut, tahu 7 mulut bu? Bisa setahun lebih, digosok aja itu digosok. Ini daki bekas bakaran. Nah untuk rajin ngaji, emang itu doang yang nyelamatin di akhirat mah. Digosok, mulai kelihatan bentuk mukanya. Oh iya ini benar, masuklah. Nyak, bapak ayo ikut, masuk. Berarti anak yang duluin meninggal itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ada di sini yang udah duluan. Kudu kira. Kenapa? Ini takdir Allah, pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Ya, ya bangga bu. Sedih nggak? Orang-orang mah punya anak dari kecil diurus sampai gede. Kita mah kagak. Bu baru kita punya anak hilang. Ya, bukan hilang kagak diurusin, itu mah namanya orang tua orang hidup. Ini mah meninggal maksudnya. Yang kedua itu anak menjadi syafaat ketika dia udah gede. Dari kecil dididik, udah gede itu bocah solehah. Nih anak yang kedua nih. Anak yang kedua itu bocah udah gede solehah, rajin ngajinya, baca Qur'annya, fasih, rajin sholatnya, sering-sering doain orang tuanya, nasihat dari gurunya diamalin. Kalau pulang sama pergi cium tangan. Ketika malam dia duduk aja megangin tasbih. Ngapain? Megangin tasbih udah tidur bu. Itu bocah duduk megangin tasbih habis sholat doain. Ya Allah, ya Rabbana, ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani. Itu mendapatkan keutamaan yang lebih daripada orang lain ketika orang tuanya udah di kuburan. Kita kan anak ini ya, ya kan anak kita kan, namun anak udah kelewat. Iya kalau dibanding sama bapak kita anak bukan? Nah pertanyaannya, sering kagak doain orang tua? Alhamdulillah. Kudu sayang, dari kecil nyusahin sampai kagak ada, nggak inget warisan direbutin, jangan. Kalau mau paling utama lagi sujud terakhir tuh bu, sholat nih, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, sujud terakhir bacanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa yang akan didapat? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua orang tua kita. Itu berbentuk nanti doa sama Al-Quran bentuknya makanan. Kalau sering ngadoain orang tua, berarti kita hadiah sama orang tua tuh. Mbak punya buahan, punya duren, kagak ada, doain ya Allah, ampunin dosa orang tua saya, babanya dikasih duren. Bener ini bu, bukan lagi ngayal, benar. Jadi doa yang kita bacakan, Al-Quran yang kita bacakan menjadi pengangkat derajat sekaligus menjadi jamuan.
Kata Nabi, inna hadayal amwat, inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Bahwa hadiah-hadiah orang yang hidup kepada yang mati, hadiah apa sih Bu? Ngasih. Orang yang masih hidup kepada yang mati adalah ad-du'a wal istighfar, yaitu doa sama bacain istighfar. Ya Allah ampunin. Itu bagaimana kejadiannya? Kalaulah nanti di akhirat itu anak yang soleh mau masuk ke surga, sama yang kayak tadi, saya nggak mau masuk kecuali emak bapak saya juga ngikut masuk. Yang kedua, kalau emak bapaknya emang udah soleh, ditambahin pengawalnya. Nanti ibu-ibu yang di sini pada hadir, kalau masuk surga kulitnya klinis banget, sampai urat-urat kelihatan Bu kalau minum. Nih kita minum air susu, susu tuh kelihatan dari urat ini Bu, saking putih sama beningnya kulit kita. Kalau bahasa orang sini apa? Glowing ya. Wow, glowing. Walaupun di dunianya maaf kata hitam kayak saya, ntar di sana mah mentereng. Wah, cakep banget Bu, hidung yang romana masuknya ke dalam jadi mancung dikit. Yang romanya pendekan nanti di sana tingginya sama. Iya, makanya kalau pengen cakep banget buru-buru di sana. Maaf Bu, udah gak pakai modal. Gak agak mau juga. Masyarul muslimin, ini fawaidun nikah. Yang pertama, berkah kita nikah dapat anak, kejadiannya seperti itu. Maka didik anak supaya soleh dan solehah. Perjuangan kita ditambah lagi, memang mendidik dan mencetak anak yang soleh adalah ibadah. Bangunin bocah, tong neng ayo mandi sekolah, tong neng ayo ngaji, itu lagi ibadah Bu, jangan dikira nggak lagi ibadah. Kedua, kita nyiapin anak makanannya, nyuci beras, nyuci baju, nyetrika, ngepel demi anak supaya anak sehat, cakep, nggak dikatain apapun namanya Bu, buluk. Ini anak siapa sih buluk banget kagak diurusin. Nah, biar nggak dikatain buluk tuh. Itu merupakan nilai ibadah wanita yang tidak ternilai harganya. Dalam kitab Uqudul Jin bahwa setiap butiran yang dicuci, yang dimasak itu menjadi 10 kebaikan. Sekali nyuci berapa biji Bu? Wah, dikali berapa? 2 kali masak, dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun. Ama surga mah kita insya Allah dekat, insya Allah. Jangan pesimis. Ya, saya sholatnya cuma 5 waktu doang, nggak apa-apa, banyakin nyuci. Lah, ini kagak ada cucian, yang udah bersih keluarin, cuci lagi. Itu adalah ibadah. Ini mah kadang-kadang lagi ibadah pun nyuci mulu, ampun-ampunan lagi, ngasih duit kagak, dumel aja dumel, belum nyetrika, ampun, wah masya Allah. Jangan lagi ibadah, namanya ibadah mah namanya ibadah, di mana-mana kita capek, ngeluarin tenaga, gerah. Tapi kalau kita sadar, oh ibadah saya mah kudu banyak di sini. Perempuan mana? Perempuan paling enak sebenarnya. Perempuan paling enak, ibadahnya cukup 5 waktu, nggak usah sholat sunnah, nggak usah. 5 waktu, yang keduanya puasa Ramadan, yang ketiganya kagak keluyuran, titik. Di rumahnya ngutek, dapur, sumur, kasur, sasur, sumur, dapur. Masya Allah, soleh amat itu dah. Keluar-keluar badan. Ya Robbal, beneran, emang begitu kudunya. Kalau di bangsanan kita mah biasa aja, ya. Lah, sebenarnya mah yang nyusuin dek kudunya mah laki.
Yang nyusuin itu kewajiban lagi. Ketika emaknya bocah, capek banget ya, saya tetenya sono, boleh nggak? Boleh, itu emak kurang bati hidup namanya. Ini ya saya buka-bukaan aja biar beliau tahu gitu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini gara-gara gak ada jam nih. Saya ini dari tadi. Terus apa udah? Makanya saya dari tadi datar-datar buat ntar pas terakhir suaranya biar habis baru kencang. Karena datar dulu. Takut nggak bisa ngomong. Yang kedua, faidah nikah rumah wa tadbirul manzilah. Rumah jadi rapi. Coba lihat Pak Ustadz Dudung. Saya baju bersih, ya rapi. Kalau sholat wangi, enak ya tuh jadi laki. Enak tuh efek ibadah para perempuan. Makasih Bun. Saya tempo hari ngomong, kadang-kadang saya liatin capek bet itu bini saya. Dapur, kasur, sumur, bolak-balik. Sampai dalam hati, ya Allah, kudunya mah ada yang bantuin nih, Bun. Biar nggak mati capek, gimana? Biar ada yang bantuin, gitu ya. Marah dia, bukan yang bantuin gosok. Oh, jangan terusin gua. Emang udah begitu seninya rumah tangga mah udah ada bercandaan, jangan serius buat rumah tangga agak rame. Biasanya kalau jarang bercanda yang nyeleneh, marah-marahan, biasanya selingkuh kalau masih mudaan. Nah benar, saya mah hati-hati bener saya bilangin yang masih muda nih, terutama pengantin. Kalau berumah tangga nggak ada berantem-berantemnya, kudu apa? Curiga, dicek HP-nya, dicek rekeningnya. Kadang-kadang orang dewek gitu. Iya hati-hati, makanya kudu apa? Kudu sering-sering lah. Bun, cek Bun. Cek Bun. Yang kedua adalah tadbirul manzilah, bahwa rumah jadi rapi gara-gara nih lagi bujangan mah baju kalau belum setumpukan kotornya, terus belum diikat dalam satu sarung dijadiin bantal, belum bau, belum dikecoain itu baju, itu belum dicuci. Sekalinya dicuci direndamnya sampai seminggu. Tuh. Ada yang begini ya, orang mah tutupin gitu tuh. Kita kan lagi ngerayain Adi. Emang begitu Bu, laki mah malah ada culas, sebab itu mah kata dia mah bukan gaweannya, itu mah alasan doang, culas sebenarnya mah. Padahal bisa dia nyuci, nyetrika bisa. Satu dong saya apalagi bekas santri, wah lain namanya nyetrika menyuci memang gawean tiap hari. Bentuknya kali jelas. Segala celana bentuk segitiga, sarung segitiga, dengan jelas. Nah, gara-gara kita nikah rumah rapi, ada yang ngepelin, nyuci baju, ada yang masakin. Akhirnya dengan barokah pernikahan, rumah rapi. Apa faedahnya kalau rumah rapi? Malaikat rahmat betah. Makanya dalam kitab Ta'limul Ta'lim dikatakan jangan suka nyimpen sampah di rumah sampai malam. Kenapa? Mewarisi fakir. Nggak boleh nyapu rumah malam-malam. Karena apa? Mewarisi fakir. Kok bisa begitu? Jelas. Emang dari pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain, sampai kuat malam baru nyapu. Ya, malam baru beberes. Bun. Tuh, nggak boleh sampai begitu. Baju yang bekas dipakai jangan dijadiin keset. Celana yang atau kain yang bekas dipakai jangan dijadiin topo. Nggak boleh. Ya, jadiin topo. Pantesan lakinya itu lagi baju.
itu lagi, bang. Emang gak ada lagi. Ini nyucinya sambil begini-gini di badan. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. 2 tuh. Barokah dari nikah, rumah jadi rapi. Yang ketiga, kebutuhan biologis tersalurkan. Itu kebutuhan biologis. Nah, kalau orang-orang mah pada zina, mungkin orang kafir pada zina nih, orang kafir. Alhamdulillah, gara-gara kita punya pusaka, punya pedang punya sarungnya, alhamdulillah bisa dipakai dan dinilai ibadah. Justru dalam hal ini Islam itu mengajarkan bahwa siogianya wanita kudu nawarin tiap malam. Wah. Bener Bu, kalau dalam Fathul Mu'in dikatakan kudu ampe ngesot-ngesot ke belakang-belakang gitu. Halo, ayo lah ya, ayo gitu, dalam enggak ayo. Wah, tawa dia. Paham bener. Neng, lu belum kawin kan? Nah, itu bosan minta bangku apa? Minta bangku. Itu tadi minta bangku tadi. Ini bab paling ini sakral soalnya pernikahan. Udah Bu. Makasih Joseph. Maafin ya Bu ya. Pegel. Tadinya mau 10 menit aja. Romanis tergebet sih dengerinnya. Itu jadi esok kan. Yang mana tadi ya? Jadi kudu ngesot, bukan ngesot ke depan, ke belakang. Ayo ya, ayo. Kenapa demikian? Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan pada kemaluan kalian, kemaluan perempuan, shadaqatun, bermula ada sedekah. Jadi kalau nggak bisa sedekah pakai duit, sedekah pakai tenaga, sedekahnya pakai ngano. Itu adalah sedekah. Kalau yang punya lah, bagaimana Pak Ustadz bagi yang nggak punya laki, tasbih aja pegang, baca istighfar yang banyak, ingetin laki, ya Allah, dia adalah kekasihku semasa hidupnya, dia berjuang untukku, banyak kebaikan yang telah diberikan kepadaku, sehingga pada hari ini kita diperpisahkan dengan 2 alam yang berbeda oleh Allah. Semoga engkau pertemukan kembali dengan Arjunaku di akhir hayat saya. Terus ingat sama Allah. Ya, jadi sedih kalau ke situ mah ya. Ini yang ini aja lah. yang ramean dikit belah mari. Belah mari apa? Berarti punya laki. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan gini, kata Mu'adz bin Jabal, "Lau baqiya umri illa 'asharatu ayyamin la ahbabtuhu an atazawwaja li'anni akrahu an alqallaha azaban." Kata Mu'adz bin Jabal, kalau umur saya cuma sisa 10 hari. Mu'adz bin Jabal ngomong begini setelah bininya meninggal. Siang meninggal, malamnya kawin. Gitu ceritanya. Siang meninggal, malamnya tegang itu laki. Oh, orang nganu apa? Apa sih nganu? Kalau bini belum dikubur, habis dikubur pisan atau sebelum bini lagi dimandiin, kita di sampingnya lagi akad, boleh nggak itu kalau laki? Boleh nggak? Boleh. Secara hukum boleh nggak? Ngebanding dikatain dikit mah, laki nggak pikiran. Bini lagi dimandiin, bila dia
kawin. Emang kalau laki mah Pak Ustaz di mana-mana salah mulu. Pertama, perempuan selalu. Dua, kalau perempuan salah Balik ke poin satu. balik lagi ke hukum satu. Perempuan selalu memang begitu, kepengenannya banyak, apa aja yang kagak ditanyain. Itu udah sunatullah perempuan mah. Asal apa namanya lagi baik aja dikit nyari perkaranya gampang. Perempuan mah emang kudu sabar jadi laki. Sabar emang ujiannya begitu. Sampai mana tadi? Itu mah ujungnya. Itu Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, siangnya bininya meninggal, malamnya nikah lagi. Apa kata Mu'adz teman-temannya? Ya Mu'adz, engkau tidak punya perasaan, istrimu belum kering kuburannya, baru kita di siang, sekarang udah nikah lagi. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Lau baqiyat min umri illa asyaratu ayamin. Kalaulah memang umurku cuma 10 hari lagi, kalau umurku cuma sehari semalam, apa yang aku akan kerjakan? Bukan sholat, bukan puasa. La ahbabtu an atazawwaja, saya pengen kawin. Kalau umurnya pendek, saya pengen banyakin kawin. Kenapa? Sebab saya nggak mau ketemu sama Allah dalam keadaan membujang, kagak mau sendirian. Nah, singkat cerita, bahwa ini Mu'adz bin Jabal nikah saking dia senangnya melakukan sunnah Nabi. Karenanya di situ banyak sekali kebaikan, sampai-sampai hubungan suami istri adalah nilainya ibadah, bahkan dinilai sodakohnya wanita adalah dengan demikian. Kalau laki nggak mau dipaksa, bahkan ada dalam masalah fikih dikatakan kalau laki lagi tidur kita pengen main ceblokin aja itu, boleh apa kagak? Berarti paham ini. Ada yang begini, apa? Yang diceblokin apaan? Ini berpikir keras. Iya, laki lagi tidur, biasanya kan nganuh ya. Nah, bini pengen, saking pengennya kagak pakai pamitan dulu, main ceblokin aja. Itu hukumnya diperbolehkan. Hah? Ikut tidur di mana? Ya ini Pak Ustadz mengikut tidur, yang lain mah jaga malam. Jaga malam, apalagi pengantin baru mah dia mah ya jaga malam. Ya, gue lihat geli banget. Ini 17 tahun bagus ya. Terusin apa udah Bu? Saya pengen pulang aja kalau begitu. Ya Rabbana. Ya ini mah biar ada nikmat Allah. Kata Allah apa? An wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang ngasih ketawa, Allah yang ngasih sedih, nangis. Adhaka, pertama Allah ngasih senang, berarti hidup itu kudu senang. Jangan banyakkan nangis hidup mah. Tangisin mah cuma satu, dosa. Dah, yang lain mah nggak punya gas, nggak punya duit, nggak usah nangis, biasa aja. Kalau udah biasa begituan mah, ntar ge ada, ntar ge enggak, itu mah begitu dan begitu doang. Kadang-kadang sama yang begitu mampe nangis, sama dosa mah kagak. Salah, nangis mah buat dos. Selebihnya kudu girang, kudu banyakin tawa, karena tawa adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Ada orang diem aja 3 tahun tengok lagi dah yang diem aja, lah udah tawa dewek. Kagak ada yang ngajak tawa, kayak lah bener Bu, hanya jangan seringan diem aja begitu.
jadi lupa sama materi. Yang keempat dah bab rumah mah itu kita udah pada paham ya, bab rumah mah. Yang keempat adalah kasratul asyirah, bahwa dengan pernikahan jadi banyak keluarga kita. Yang tadinya keluarga kita cuma 10, karena dibawa disatuin dengan keluarga bini jadi banyak saudara tuh. Itu kalau kawinnya sekali. Ini contoh bukan juru. Kalau kawinnya 2 kali makinan banyak, 3 kali banyakan lagi, keempat banyak amat. Iya. Kalau bahasa orang sini mengembik ya. Yang satu punya 16, yang 2 punya 15. Asal lebaran lah, ini sekompi. Orang dulu alhamdulillah, orang tua-tua kita emang tanah juga lagi banyak, orang masih jarang, gawean cuman bini cuman itu-itunya, nggak ada kabeh. Uruk mereka mah tanahnya lega, kita mah banyakan mikir. Jadi intinya dengan pernikahan ini banyak sekali pertumbuhan kekeluargaan. Yang tadinya 10 jadi 20, yang tadinya 20 jadi 40, dan terus begitu selanjutnya. Kalau banyak saudara berarti banyak potensi kita silaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyub sapolahu rizquhu wa yutawilu umruhu falyasir rahimah. Siapa orang yang pengen rezekinya banyak, umurnya panjang, kudu mau falyasir rahimah, kudu mau silaturahim. Jangan yang jauh, yang dekat asal pagi. Cek masak cek. Lalu nih ada bengkoang 1, makan cek. Contoh. Cek lu masak apaan? Masak sayur asam. Ada ikan asinnya lah orang. Nih kita makan bareng. Saya ikan asinnya, dia sayurnya, lah dia nembrongnya gitu. Ada yang begitu keluarga, kayak nggak apa-apa, sedekah terus begitu. Akhirnya hidup penuh keberkahan, berbagi. Enggak, kita bagi mah banyak tapi menyenangkan. Bener apa enggak? Ini kadang-kadang sama saudara mah kagak open, sama orang lain open banget. Benar? Jangan yang begitu. Yang sedih duluan mah saudara ketika kita mati. Yang sedih duluan mah saudara yang kalau udah kita mati. Orang kalau baik sama siapa aja ketika mati bakal ditangisin sama yang pernah nyakitin. Ingetin Bu, ada orang nyakitin kita nggak usah balas nyakitin, kita kasih kebaikan. Tuh orang pertama yang nangis kalau kita udah nggak ada. Ya Allah, ini orang baik. Ya Allah, ini orang baik. Dulu saya begini sama dia, kagak dibalas sama dia, malah makinan baik. Akhirnya sebutan kebaikan itu menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa kita adalah orang baik. Makanya diem aja hidup mah. Jangan terlalu mendengarkan netizen. Ya, emang kita bener banget gini, bener nih. Kita bener banget, ada aja yang nyalahin. Kita salah banget, ada yang benerin. Hidup memang begitu doang. Kalau nggak kanan, kere. Kalau nggak maju, kalau nggak ke atas, ke bawah. Kalau nggak ke dalam, kalau nggak punya duit, kalau nggak punya duit, besokannya punya. Kalau udah punya, besokannya nggak pun. Sekarang berdua nikah, besok mah bisa. Ntar nikah lagi terus begitu, dan kehidupan mah nggak berubah. Ya Kak, ketika kita dalam hidup jangan ngikutin kepengenan orang, tapi kepengenan agama. Kata agama jangan dibalas. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau ngebalas, cari balasan yang terbaik. Dia julid sama kita kasih kue.
Dia marahin kita, kita kasih sayur asam, itu orang baru cakep. Tuh orang cakep tuh imannya. Ini makan kagak kadang-kadang. Ada aja gitu ya. Mau lagi sewot-sewotnya, duit kagak, beras kagak, gas kagak, lagi ada yang mengajak berantem. Emang ini yang gue cari. Sampai kayak Jagger. Mama Naldo, jangan, sabar. Yang ngasih beras Allah, yang ngasih gas Allah, yang ngasih lauknya Allah, yang ngasih duit Allah. Melalui maka doa aja, ya Allah banyakin duit saya. Kalau nggak dikasih langsung lewat laki. Nah, berarti orang kaya itu satu. Berarti kalau doa sering babnya bab duit, nggak apa-apa begitu. Emang kudu gitu, minta apa-apa sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya gas, bilang begitu. Ini mah kadang-kadang laki lagi tidur, kuping nggak dijewer. Mang laki kurang pikiran, no gas lah pikirin. Jangan, minta aja sama Allah. Sholat 2 rakaat, ya Allah saya minta gas. Doanya di samping kuping lagi ya? Ya. Sambil jewer. Iya, sambil jewer. Paham juga beliau. Yang terakhir, bahwa nikah adalah mujahadatun nafsi, untuk berjuang dalam melaksanakan ibadah. Jadi Mpok Eha sama Mang Adi kudu saling mengingatkan dalam kebaikan, kudu mendorong, mensupport dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau malam maknya udah bangun duluan, bangunin lagi, ya bangun, ngapain? Tahajud, begitu nggak Bu? Begitu? Alhamdulillah. Terus ya bangun, sholat duha, ada yang begitu? Alhamdulillah. Ya sono ngaji ya malu sama tetangga, ngomel. Malu sama tetangga, orang-orang di mana-mana ngaji, kagak ngaji, ngomel. Itu kudu mau begitu. Kudu mau. Ya berjamaah asal azan, ayah nggak berjamaah. Kudu mau begitu. Jadi emak nanti pelan-pelan dia rasa malu, datang sendiri, nanya, nggak usah nyuruh. Nggak berjamaah, Mbak. Nggak berjamaah yang masih ada yang manggil saya yang sini. Ini ya, kalau yang muda, ini yang rada nganu. Saya nggak tega buat tuanya, orang masih cakep semua sih. Tua mah kalau udah 90 tahun tuh tua. Kalau umur 50 ke bawah, 60 ke bawah muda. Kalau dibanding yang 90. Kalau dibanding saya masih tua berarti. Nah, pernikahan ini pada akhirnya harus mendorong kita kepada taat kepada Allah. Karena apa? Pengen pasangan dikasih, dipengen hubungan suami istri menjadi ibadah, udah dikasih, rumah udah diurus, kemudian bakal dikasih anak, hubungan sama manusia yang kagak ada gunanya, tongkrong udah dibatasin, terus mau ngapain? Kalau bukan ibadah, laki dorong. Ntar bininya juga sama, kalau dibilangin sama laki terima, jangan dijawabin. Jangan dijawabin. Mau kadang-kadang jawabnya masaklah nyalo. Banyak, itu saya ngomong begitu tuh. Bukan saya, contoh laki ngomong begitu. Nggak masak pun. Lo panjang banget ini. Apa jawabannya? Mau nggak lihat dari pagi ini lo panjang banget, padahal tinggal jawab ya belum. Kan kelar ya. Ini mau kagak diceritain dari pagi. Lah kita akhirnya kan ngambil kunci motor. Kemana? Hidupin doang. Emang kagak ada duit, diam aja di motor. Jangan ibadah. Kalau lagi nyuci beras, bacanya apa kemarin? Bacain Bismillah 21. Kalau pengen itu laki kagak mau selingkuh, gampang. Tulis
tulis ini ya kagak, katanya ngaji, kagak bawa pulpen. Ini gampang, ini yang masalahnya doa pelet juga. Lah kalau modelan saya, kan saya kurang bati cakep ya Bu ya, dapat bini cakep, emang kagak pakai pelet, lo pakai, enak aja modelan kagak, kita tasbih kita putar-putar. Ya begini deh, alhamdulillah dijabah. Kalau emang jodoh sih bukan pelet, tenang Bun. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca selama 21 kali, lagi nyuci beras, ditutup dengan sholawat bacaannya wa alqaitu mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Iya, nggak bisa diulang. Bisa. Kalau pengen diulang minimal ke rumah bawa ayam jago. Cari aja di surah Toha. Kalau dibilangin malah nggak baca Quran, cari di surah Toha. Biar hati anteng, nggak mikirin suami gimana. Suami juga anteng, nggak mikirin bini gimana. Baik. Udah. Enggak, ini masaknya ada yang belum nikah Ibu, ntar dipakai itu perjaka orang, kenapa ini? Gitu. Wa alqaitu mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Nah, cari aja di surah Al-Quran, surahnya surah Toha. Kalau nggak bisa, belum kebaca, cari ama yang udah lancar, begitu aja gampang. Nih nanti di share di grup Al Hidayah. Nah, Ya. Kalau ayatnya saya lupa. Ayat 39. Soalnya nggak pernah nginget ayat, saya baca aja. Asal ada orang yang mah degik banget sama saya, ya ada yang mah degik, ada kan gitu ya? Ada nggak Bu? Perasaan? Oh, degik itu hasut atau iri, dengki sama kita, dengki betul orang sama kita, padahal nggak punya utang, nggak punya masalah, ada nggak yang begitu? Namanya bermasyarakat macam-macam, kita nggak bacain, ya Allah, hati dia biar kepincut sama saya, yang tadinya jahat biar jadi baik, tapi jangan niatin pelet, balik. Berbalik lagi kita, jangan, tapi biar baik hatinya, bacain itu ya. Kemudian karena akhir dari pernikahan ini tujuannya ibadah, maka jadikan satu dengan yang lain saling bahu membahu, tolong menolong dalam ibadah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kudu mau ngingetin, kudu mau ceha ngingetin suami yang lagi lupa. Mang Adi juga kudu mau ngingetin ceha yang lagi lupa. Terus demikian sampai kita menua bersama, mati bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng. Alhamdulillah, insya Allah. Gitu rumah tangga kita. Jadi rumah tangga bukan hanya mikirin dunia mulu, bagaimana pengen punya rumah, punya mobil, punya sawah, punya ini, punya itu. Bukan hanya sebatas itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita satu dengan yang lain, bahu membahu kerjasama untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan keluarga kita. Kalau laki sholat ingetin, kalau bini nggak sholat ingetin, kalau laki nggak baca Quran ingetin, bini nggak baca Quran ingetin. Kalau laki nggak bisa baca Quran, bininya bisa, ajarin. Begitupun sebaliknya. Maka pada akhirnya ini akan timbul keberkahan dalam rumah tangga. Inilah yang menjadi dasar anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan doa doang, nyontoin kagak. Ya, kudu mau doa sama nyontoin. Biarin kita mah di rumah bacain. Kalau itu buat laki, kalau buat anak nih Romana buader banget.
Ya bader kan bukan nakal kayak orang-orang gitu ya. Maksudnya ini bocah kagak bisa, ya namanya orang tua lah gitu udah paham ya. Batasan bader itu padahal mah nggak nakal bader gitu. Itu bacain sering-sering, pegang dadanya kalau tidur. Dada sebelah kiri, bu, woi, masya Allah kita ngomong dia ngerumpi. Lah dulu lah. Pegang sebelah kirinya dada itu bocah kalau lagi tidur, tiupin dadanya, pegangin begini. Ya ngerumpi mulu sih. Pegangin begini, bocah ini Maya bukan Manya, di Manya mah nggak pakai ditiup, dia udah ngasih dia mah. Itu anak pegangin dada sebelah kiri, tiupin bacaan Alam Nasroh. Seberapa kali? 11. Kalau ada bocah romana susah dibilangin, pegang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Terus fa idza faragta fansab, tiup sekali. Kudu mau yang bacain emang kudu emak. Yang bacain kudu emak, baik anak laki maupun anak perempuan. Karena emak mah lebih dekat ikhlasnya daripada bapak. Gitu. Kalau anak udah gede mampu biarin, tinggal ngingetin. Maksudnya dia udah balik ya, udah balik nih, itu udah nggak ada kewajiban. Tinggal ingetin terus, doain. Anak udah rada gede, makanya ibu-ibu mah kudu rajin sholat malamnya. Doain aja terus tuh anak. Kadang-kadang prosesnya begini. Itu anak menjadi cobaan buat orang tuanya yang soleh. Perasaan saya kagak begitu, kok anak saya begitu. Babalo, lu dulu begitu kali bang Babalo, kagak gue juga. Nyalo kali, kagak gue juga. Ngapa anak kita begini? Itu berarti cobaan. Tujuannya biar tiap malam kita bangun doain tuh anak. Biasanya kalau anak yang nakal, kata kita nih orang tuanya, tapi sering didoain, itu anak jadi orang kaya sama orang berbakti udah tuanya. Itu kebanyakan daripada anak yang benar banget dari bocah nih, benar banget. Kadang-kadang karena udah benar orang tuanya kagak banyak doain, senang dong sama dia, akhirnya apa, lupa sama tugas yang doain. Akhirnya itu anak pas kita kagak ada dia paling bengal. Ada yang gitu? Ada. Makanya jangan aneh, santai aja. Anak punya Allah, kita punya Allah, hati punya Allah. Ya muqallibal qulub, ada yang membolak-balikan hati. Kalau yang tadinya julid biar jadi resep, yang tadinya nakal biar jadi benar. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mah udah banyakin doa, asal malam bangun bacain dah tuh. Kalau nggak bisa dibacain dengan ini, sembur. Udah dibacain kagak sembuh-sembuh juga, kagak mau benar-benar ke bocah, sembur. Asal sehari 3 kali disembur ke bocah. Lepek. Tapi nggak begitu, itulah ujian rumah tangga. Biar bahwa kita ini jadi orang tua berpegang kepada Allah atau menyandarkan diri hanya kepada Allah. Anak badar urusan anak, tugas saya mah cuma doain. Mudah-mudahan yang sekarang badar tapi nanti di akhir hayatnya dia menjadi orang yang soleh. Berapa banyak orang yang tadinya badar maju ketua dia insaf, tapi berapa banyak juga yang tadinya romana soleh maju ketua mangkinan nakal. Ini adalah barokah daripada doa orang tua. Kita sekarang mau ngaji ini gara-gara doa orang tua kita sama contoh dari orang tua kita. Mudah-mudahan di siang hari ini terus ini pengajian datang. Satu, ini ajang silaturahim. Silaturahim. Kalau kita kumpul begini nggak pakai biaya bu, nggak pakai biaya. Kalau arisan RT kan kudu bayar ya. Ini mah nggak usah, yang penting silaturahim.
Yang kedua, bulan depan bulan Roah. Bulan depan bulan Roah. Kalau bulan Roah biasanya ngeroahin. Tulis namanya sebanyak-banyaknya, nama almarhum, almarhumah. Tapi kalau bisa jangan banyak banget. Ya. Nah, tulis cukup emak sama bapak, sama engkong, sama uak, dah 4 orang tulis. Kalau enggak keluarga terdekat, nanti juga dibacanya wa usulihim wa qurihim biar cepat. Bulan depan kita ngadain ruahan bareng, kita zikir tahlil di sini, doain. Kali kalau di rumahnya belum sempat ngeroahin, udah cukup di sini. Kali ada rezeki lebih silahkan. Tapi kalau lagi nggak ada, kita bareng-bareng. Ini kalau baca Fatihah 40 lebih begini sampai 60 orang, insya Allah dekat sama ijabah. Tuh gunanya kita. Ini kalau kita nggak ngaji, nggak dikirimin Fatihah sebanyak ini, kita doakan orang tua kita kan gitu ya. Ya rumah tangga kita. Kalau nggak ngaji, lah kagak dapat berkat orang banyak. Kita nggak ada yang tahu nih di sini, karena 40 orang yang berdoa di dalamnya ada aminnya seorang wali yang mengijabahkan itu doa. Paham ya Bu ya? Ya. Di mana-mana mengaji tiap minggu kita datang nih di kampung kita biar rame. Ini kan belum pernah ada. Ayo kita ramein. Kalau bukan kita yang nyontoin sama anak-anak kita, siapa lagi? Ya, ingatnya gitu aja kalau ngaji. Jadi bulan depan, bulan Roah, kita ngadain roahan. Ya Pak Ustadz ya. Nah, sekalian tawakufan. Sekalian tawakufan karena bulan depannya udah Ramadan. Genap dah kita itu 1 tahun pengajian ibu-ibu, alhamdulillah. Aduh, udah capek kita ngurusin nenek kan. Aduh, ya ditulis keluarganya, nanti diserahkan ke mana? Ke Pak Ustadz atau dibawa aja pas waktunya. Nanti dibacain acaranya, acara ruahan. Nah, sekarang bulan ini nerangin kawinan, maka bulan depan nerangin kematian. Kan tadi judul awalnya cuma 2, kalau nggak kawin mati, kalau nggak mati kawin. Karena kawin buat ngidupin, mati buat matiin yang hidup. Makanya kawin adalah ada mati dan kadang-kadang hidup mulu, kagak mati-mati. Dah kita baca Fatihah, mudah-mudahan ini pernikahan yang kita bina selama ini, terkhusus yang baru, kita doakan. Perjuangan kita masih jauh, pengorbanan dan pengabdian kita kepada Allah masih jauh. Maka dari itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah tetapkan iman Islam, Allah berikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarga kita banyak sekali keberkahan-keberkahan, di antaranya keluarga kita biar banyak duitnya, biar banyak anaknya, biar soleh dan solehah, biar semua kesulitan-kesulitan Allah angkat derajat kita pula di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua kita dengan pernikahan yang sekarang, yang lalu, atau yang sudah usang, atau yang baru, mudah-mudahan semua ini adalah nilai ibadah yang dicatat sebagai amaliyah yang kelak menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi nabiyina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan duit yang banyak bagi keluarga kita, Allah mudahkan rezeki kita, milik kita, dan mudah-mudahan kesulitan-kesulitan ekonomi yang ada, mudah-mudahan Allah berikan solusi. Ada dan tiada kehendak Allah, Allah gampang menghadirkan apa yang tidak ada. Mudah-mudahan pula laki kita masing-masing makin tua, makin soleh, makin rajin ke masjid, makin rajin ngaji, bisa bimbing kita, keluarga kita untuk menghantarkan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul pula di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan pula anak kita, santri-santri di sini, bangunan ini hajat besar tudung untuk meningkatkan tempat anak-anak kita belajar. Yang kita dukung pakai doa, pakai tenaga, pakai semua yang kita bisa. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, anak-anak kita pada soleh, anak-anak kita pada bisa ngaji dengan nyaman, aman. Mudah-mudahan pula gurunya diberikan keistiqomahan, keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan semua gurunya pun jadi orang kaya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal khalqu bi jalali wajhikal karim li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya man fil arshil azim, taqabbal minna du'ana. Allahumma yassir lana umurana wa balligh maqasidana bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan katsira fihi min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'bin wala masyaqqatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah wal barakah was sakinah fi ma'ishatana wa fi amwalina wa fi azwajina wa fi auladina wa fi kulli ma a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ulumana wa yassir alaina ta'allumana wa ta'limana wa barik alaina ulumana naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina
علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kata yang kurang sopan karena di sini banyak orang tua atau anak-anak yang tidak memahami atau ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ma'asaba min hasanatin faminallah, yang baik datangnya dari Allah. Wa ma'asaba min sayyiatin famin nafsik, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Suhari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, telah selesailah pengajian bulanan kita. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan makanan yang ada di masuk-masukin aja ya Bu ya. Itu serojanya, seroja apa saroja? Saroja ya Neng? Saroja. Dimasukin itu. Oh iya Bu,